Pangeran Diponegoro adalah pahlawan nasional dan juga tokoh penting dalam Perang Jawa, khususnya Jawa Tengah, saat melawan penjajahan Belanda di Tanah Jawa. Dalam video saya kali ini, saya akan mengulik tentang sejarah Pangeran Diponegoro dari kehidupan pribadinya sampai perjuangannya melawan Belanda. Langsung saja yuk tonton videonya sampai selesai. Pangeran Diponegoro lahir pada tanggal 11 November tahun 1785 di Yogyakarta. Ibunya merupakan seorang selir atau garwo ampean yang bernama Raden Ayu Mangkarawati dari Pacitan. Sedangkan ayahnya bernama Gusti Raden Masuraja yang di kemudian hari naik tahta dan bergelar Hamengkubuwono III. Pangeran Diponegoro sewaktu dilahirkan bernama Bendoro Raden Mas Mustahar. Kemudian diubah menjadi Bendoro Raden Mas Ontowiryo. Nama Islamnya adalah Abdul Hamid. Setelah ayahnya naik tahta, Bendoro Raden Mas Ontowiryo mendapat gelar sebagai pangeran dengan nama Bendoro Pangeran Haryo Diponegoro. Ketika dewasa, Pangeran Diponegoro menolak keinginan sang ayah untuk menjadi raja. Ia sendiri beralasan bahwa posisi ibunya yang bukan sebagai istri permaisuri membuat dirinya merasa tidak layak untuk menduduki jabatan tersebut. Pangeran Diponegoro dikenal sebagai pribadi yang cerdas, hobi membaca, dan ahli di bidang hukum Islam Jawa. Pangeran Diponegoro lebih tertarik pada kehidupan keagamaan dan merakyat, sehingga ia lebih suka tinggal di Tegalrejo daripada tinggal di keraton. Di Tegalrejo beliau tinggal bersama eyang buyut putrinya, yaitu Gusti Kanjeng Ratu Tegalrejo, permaisuri dari Sultan Hamengkubuwono I. Pangeran Diponegoro mulai menaruh perhatian pada masalah keraton ketika dirinya ditunjuk menjadi salah satu anggota perwalian untuk mendampingi Sultan Hamengkubuwono V pada tahun 1822, yang saat itu baru berusia 3 tahun. Karena baru berusia 3 tahun, pemerintahan keraton sehari-hari dikendalikan oleh Pati Danureja dan residen Belanda. Pangeran Diponegoro tidak menyetujui cara perwalian seperti itu, sehingga dia melakukan protes. Dalam kehidupan sehari-harinya, Pangeran Diponegoro adalah pribadi yang menyukai sirih dan rokok sigaret Jawa yang dilinding khusus dengan tangan. Beliau juga suka mengkoleksi emas dan juga suka berkebun. Bahkan di tempat persemediannya di Selorejo dan Selarong, kebun yang dimilikinya ditanami bunga, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Pangeran Diponegoro juga menyukai roti bakar dan juga kentang yang dimakan dengan campuran sambal dan keripik singkong. Selain itu, Pangeran Diponegoro juga memiliki ketertarikan terhadap kesenian wayang. Begitu gemarnya terhadap kesenian wayang yang merupakan budaya Jawa, Pangeran Diponegoro sampai mempunyai seperangkat gamelan lengkap di kediamannya di Tegalrejo. Putra dari pasangan Hamengkubuwono III dengan selirnya Raden Ayu Mangkarawati itu beranggapan bahwa budaya Jawa seperti wayang tidak bertentangan dengan keimanan dirinya sebagai muslim yang taat. Selain gemar akan pagelaran wayang, Pangeran Diponegoro juga rupanya dikenal sebagai sosok yang sangat mengenal baik tentang kasusastraan Jawa. Di dalam babat autobiografi dan babat Keraton Yogyakarta digambarkan bahwa Pangeran gemar membaca sejumlah literatur sastra Jawa. Di antaranya seperti Arjuna Wijaya, Serat Rama, Arjuna Wiwaha, serta Bomantaka. Bahkan kesadaran akan literasi yang dianggapnya penting ini sampai-sampai ia tularkan kepada sang adik, yaitu Hamengkubuwono IV. Selain naskah Jawa, Pangeran Diponegoro juga diketahui gemar membaca buku-buku dari luar. Tidak heran bila ia dikenal memiliki pengetahuan yang baik terkait sejumlah naskah cerita Jawa. Menurut Peter Carey dalam bukunya yang berjudul Takdir Riwayat Pangeran Diponegoro tertulis, meski wajah Pangeran Diponegoro tidak setampan Arjuna, namun karismanya tidak dianggap sebelah mata oleh orang-orang Jawa. Menurut sumber-sumber Belanda, Diponegoro digambarkan sebagai pria bertubuh gempal dan tingginya sedang. Namun perawakannya tegap dan dia memiliki stamina yang luar biasa. Diponegoro seperti terbuat dari besi.
kata salah seorang opsir Belanda Jenderal de Kock. Diponegoro mempunyai daya magisnya sendiri yang kuat. Hal itu yang membuatnya tetap menawan di mata perempuan. Bahkan Pangeran Diponegoro sendiri pernah menyebutkan salah satu dari sifat-sifatnya yang mengganggu adalah sering mudah tergoda oleh perempuan. Dia juga dikenal sebagai pria yang romantis. Pangeran Diponegoro setidaknya pernah menikah beberapa kali dalam hidupnya. Sang pangeran pertama kali menikah pada usia 27 tahun dengan Raden Ayu Retno Madubrongto, seorang guru agama dan putri kedua dari Kiai Gede Dadapat. Dari hasil pernikahan ini Pangeran Diponegoro memiliki anak laki-laki yang bernama Putra Diponegoro II. Pada tanggal 27 Februari tahun 1807, Pangeran Diponegoro kembali menikah untuk kedua kalinya dengan putri dari Raden Tumenggung Natawijaya III, seorang bupati dari Panolan Jipang Kasultanan Yogyakarta yang bernama Raden Ajeng Supatmi. Itu pun atas permintaan ayahnya yaitu Sultan Hamengkubuwono III. Namun pernikahan ini tidak berlangsung lama. Pangeran Diponegoro kemudian bercerai 3 tahun setelah pernikahannya tersebut. Walaupun pernikahannya ini telah dianugerahi seorang anak yang bernama Pangeran Diponingrat, yang menurut Putra Diponegoro II, adik yang beda ibu tersebut memiliki sifat arogan. Pernikahan ketiga terjadi pada tahun 1808 dengan Raden Ayu Retno Dewati, seorang putri kiai di wilayah selatan Yogyakarta. Istri pertama dan ketiga pangeran, yaitu Madubrongto dan Retno Dewati, meninggal ketika Pangeran Diponegoro masih tinggal di Tegarrejo. Sang pangeran kemudian menikah kembali pada tahun 1810 dengan Raden Ayu Citrawati, putri dari Raden Tumenggung Rangga Parwira Sentika dengan salah satu istri selir. Namun sang istri Raden Ayu Citrawati meninggal tidak lama setelah melahirkan anaknya akibat kerusuhan di Madiun. Sang bayi kemudian diserahkan kepada Ki Tembi untuk diasuh dan diberi nama Singlon atau nama samaran, dan terkenal dengan nama Raden Mas Singlon. Pangeran Diponegoro kembali menikah kelima kalinya pada tanggal 28 September tahun 1814 dengan Raden Ayu Maduretno, putri dari Raden Rangga Prawirodirjo III dengan Ratu Maduretno, putri Hamengkubuwono II. Sang istri Raden Ayu Maduretno merupakan saudara seayah dengan Sentot Prawiradirja, tetapi lain ibu. Raden Ayu Maduretno diangkat menjadi permaisuri dan bergelar Kanjeng Ratu Kedaton I pada tanggal 18 Februari tahun 1828 ketika Pangeran Diponegoro dinobatkan sebagai Sultan Abdul Hamid. Pada Januari tahun 1828, sang pangeran kembali menikah untuk ke-6 kalinya dengan Raden Ayu Retnoningrum, putri Pangeran Panengah atau Dipawiyana II. Pernikahan ketujuhnya dengan Raden Ayu Retnoningsih, putri Raden Tumenggung Suma Prawira, seorang bupati Jipang Kapadangan. Pernikahan kedelapannya dengan Raden Ayu Retno Kumolo, putri Kiai Guru Kasongan. Pangeran Diponegoro kembali menikah untuk ke-9 kalinya dengan perempuan dari Wajo Makassar yang bernama lengkap Sarifah Fatimah Wajo. Sarifah Fatimah adalah seorang putri dari Datuk Husein yang makamnya berada di Makassar. Dari hasil beberapa kali pernikahannya tersebut, Pangeran Diponegoro memiliki 12 putra dan 5 orang putri, yang saat ini seluruh keturunannya tersebut hidup tersebar di berbagai penjuru dunia, termasuk Jawa, Madura, Sulawesi, Maluku, Australia, Serbia, Jerman, Belanda, dan Arab Saudi. Pangeran Diponegoro juga dikenal sebagai pribadi yang suka melucu dan bercanda. Terkadang dia sangat benci dengan komandan tentaranya yang dianggapnya pengecut. Perang Diponegoro atau Perang Jawa diawali dari keputusan dan tindakan Hindia Belanda yang memasang patok-patok di atas lahan milik Diponegoro di desa Tegalrejo. Tindakan tersebut ditambah beberapa kelakuan Hindia Belanda yang tidak menghargai adat istiadat setempat dan eksploitasi berlebihan terhadap rakyat dengan pajak tinggi membuat Pangeran Diponegoro semakin muak hingga mencetuskan sikap perlawanan sang pangeran. Di beberapa literatur yang ditulis oleh Hindia Belanda, menurut mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Profesor Wardi Manjoyonegoro, terdapat pembelokan sejarah bahwa penyebab perlawanan Pangeran Diponegoro karena sakit hati
terhadap pemerintahan Hindia Belanda dan keraton yang menolaknya menjadi raja. Padahal perlawanan yang dilakukan disebabkan sang pangeran ingin melepaskan penderitaan rakyat miskin dari sistem pajak Hindia Belanda dan membebaskan istana dari madat. Keputusan dan sikap Pangeran Diponegoro yang menentang Hindia Belanda secara terbuka kemudian mendapat dukungan dan simpati dari rakyat. Atas saran dari sang paman, yaitu GPH Mangkubumi, Pangeran Diponegoro menyingkir dari Tegalrejo dan membuat markas di Gua Selarong. Saat itu Pangeran Diponegoro menyatakan bahwa perlawanannya adalah perang sabil, yaitu perlawanan menghadapi kaum kafir. Semangat perang sabil yang dikobarkan Diponegoro membawa pengaruh luas hingga ke wilayah Pacitan dan Kedu. Medan pertempuran perang Diponegoro mencakup Yogyakarta, Kedu, Bagelen, Surakarta, dan beberapa daerah seperti Banyumas, Wonosobo, Banjarnegara, Weleri, Pekalongan, Tegal, Semarang, Demak, Kudus, Purwodadi, Parakan, Magelang, Madiun, Pacitan, Kediri, Bojonegoro, Tuban, dan Surabaya. Beberapa tokoh karismatik yang turut bergabung dengan Pangeran Diponegoro adalah Kiai Mojo, Pakubono VI, dan Raden Tumenggung Prawiro Digdaya. Pangeran Diponegoro juga dibantu oleh putranya yang bernama Bagus Singlon atau Ki Sodewo. Ki Sodewo melakukan peperangan di wilayah Kulon Progo dan Bagelen. Selain itu ada beberapa ulama dan pendukung lainnya, yaitu Kiai Imam Rafi'i dari Bagelen, Kiai Imam Nawawi dari Ngluning Purwokerto, Kiai Hasan Basori dari Banyumas, Kiai Mojo dari Surakarta, Sentot Prawiro Dirjo, Kerto Pengalasan, Joyo Suroto, dan Banteng Wareng. Pasukan Pangeran Diponegoro dibagi menjadi beberapa batalion yang diberi nama berbeda-beda, seperti Turkiya, Arkia, dan lain sebagainya. Setiap batalion dibekali dengan senjata api dan peluru-peluru yang dibuat di hutan. Pangeran Diponegoro bersama para panglimanya menerapkan strategi perang gerilya yang selalu berpindah-pindah. Markasnya di Selarong seringkali kosong ketika pasukan Belanda menyerang lokasi tersebut. Sang pangeran dan pasukannya baru kembali ke Selarong setelah pasukan Belanda pergi meninggalkan Selarong. Pusat pertahanan pasukan Diponegoro kemudian dipindahkan dari Selarong ke Daksa. Sang pangeran juga dinobatkan menjadi kepala negara dan bergelar Sultan Abdul Hamid Heru Cakra Amirul Mukminin Sayyidin Panatagama Khalifatullah Tanah Jawa, dengan pusat negara berada di Pleret dengan pertahanan yang cukup kuat. Sistem pertahanan daerah Pleret dipercayakan penanganannya kepada Kerta Pengalasan. Kuatnya pertahanan di Pleret dibuktikan dengan gagalnya serangan besar-besaran pasukan Hindia Belanda pada tanggal 9 Juni tahun 1826. Setelah penyerangan tersebut, sang pangeran mengganti posisi Kerta Pangalasan dengan Alibasa Prawira Dirja dan Prawira Kusuma. Keduanya kala itu masih berusia 16 tahun. Setelah itu masih di bulan dan tahun yang sama, pasukan Hindia Belanda menyerang markas Diponegoro di Daksa, tetapi sudah dikosongkan. Ketika pasukan Hindia Belanda kembali dari Daksa menuju Yogyakarta, pasukan Diponegoro menyergap dan membinasakan seluruh pasukan dan menghilang dari Daksa. Pada Oktober tahun 1826, pasukan Diponegoro menyerang pasukan Hindia Belanda di Gawok dan mendapat kemenangan. Namun sang pangeran terluka dan terpaksa harus ditanduk ke lereng Gunung Merapi. Pada tanggal 17 November tahun 1826, sang pangeran bertolak ke Pengasih atau sebelah barat Yogyakarta untuk menyerang pasukan Hindia Belanda. Di lokasi ini sang pangeran mendirikan keraton di Sambirata sebagai pusat negara baru. Pasukan Belanda sempat menyerang Sambirata, tetapi Pangeran Diponegoro berhasil meloloskan diri. Perang sempat berhenti akibat gencatan senjata pada tanggal 10 Oktober tahun 1827. Namun perundingan tidak menemui kesepakatan apapun. Berkat dukungan dan simpatik rakyat, pasukan Pangeran Diponegoro dapat dengan mudah memindah-mindahkan markasnya dan mendapat pasokan logistik. Selain itu, pasukan Diponegoro dikenal sangat cepat dan lincah berkat semangat perang sabilillah. Akibatnya Hindia Belanda banyak mengirimkan jenderal, kolonel, dan mayor ke Pulau Jawa, seperti Jenderal de Kock, Jenderal Van Gen, Jenderal Holzman,
dan Jenderal Pisov. Para senopati menggunakan strategi dengan menjadikan kondisi alam sebagai senjata dan tameng yang tak terkalahkan. Hal ini dilakukan dengan melakukan serangan besar-besaran pada saat bulan-bulan penghujan. Hujan tropis yang deras tersebut seringkali membuat gerak dari pasukan Hindia Belanda terhambat, sehingga para gubernur Hindia Belanda akan melakukan berbagai usaha untuk melakukan gencatan senjata dan berunding. Ancaman lainnya datang dari penyakit malaria, disentri, dan lain sebagainya yang menjadi musuh yang tak tampak bagi pasukan Hindia Belanda, sehingga seringkali melemahkan moral dan kondisi fisik, bahkan merenggut nyawa pasukan. Ketika gencatan senjata terjadi, Belanda lantas memanfaatkan situasi dengan mengkonsolidasikan pasukannya dan menyebarkan mata-mata serta provokator di desa-desa dan kota. Kemudian menghasut, memecah belah, dan bahkan menekan anggota keluarga para pangeran dan pemimpin perjuangan rakyat yang berjuang di bawah komando Pangeran Diponegoro. Namun pejuang pribumi tersebut tidak gentar dan tetap berjuang melawan Belanda. Bagi Hindia Belanda, perang Diponegoro adalah perang terbuka dengan mengerahkan berbagai jenis pasukan, mulai dari pasukan infanteri, kavaleri, dan artileri yang sejak perang Napoleon selalu menjadi senjata andalan dalam pertempuran frontal. Front pertempuran terjadi di berbagai desa dan kota di seluruh Jawa dan berlangsung sangat sengit. Penguasaan suatu wilayah selalu silih berganti. Jika ada suatu wilayah dikuasai pasukan Hindia Belanda pada siang hari, maka malam harinya wilayah itu sudah direbut kembali oleh pasukan pribumi. Demikian pula sebaliknya. Jalur-jalur logistik dibangun dari satu wilayah ke wilayah lain untuk menyokong keperluan perang. Berpuluh kilang misiu dibangun di hutan-hutan dan dasar jurang. Produksi misiu dan peluru berlangsung terus, sementara peperangan berkecamuk. Para telik sandi dan kurir bekerja keras mencari dan menyampaikan informasi yang diperlukan untuk menyusun strategi perang. Informasi mengenai kekuatan musuh, jarak tempuh dan waktu, kondisi medan, dan curah hujan menjadi berita utama. Karena taktik dan strategi yang jitu hanya dapat dibangun melalui penguasaan informasi. Pada puncak peperangan tahun 1827, Belanda mengerahkan lebih dari 23.000 orang serdadu. Suatu hal yang belum pernah ada dengan suatu wilayah yang tidak terlalu luas seperti Jawa Tengah dan sebagian Jawa Timur, tetapi dijaga oleh puluhan ribu serdadu. Dari sudut kemiliteran, ini adalah perang pertama yang melibatkan semua metode yang dikenal dalam sebuah perang modern, baik metode perang terbuka maupun metode perang gerilya yang dilaksanakan melalui taktik hit and run dan pengadaan. Ini bukan sebuah perang suku, melainkan suatu perang modern yang memanfaatkan berbagai siasat yang saat itu belum pernah dipraktekkan. Perang ini juga dilengkapi dengan taktik perang urat saraf melalui insinuasi dan tekanan-tekanan serta provokasi oleh pihak Belanda terhadap mereka yang terlibat langsung dalam pertempuran dan kegiatan telik sandi atau spionase, dengan kedua pihak saling memata-matai dan mencari informasi mengenai kekuatan dan kelemahan lawannya. Berbagai cara licik juga terus dilakukan Hindia Belanda untuk menangkap Pangeran Diponegoro. Bahkan sayembara pun dipergunakan dengan mengeluarkan maklumat pada tanggal 21 September tahun 1829 bahwa siapapun yang dapat menangkap Pangeran Diponegoro, baik hidup atau mati, akan diberi hadiah sebesar 50.000 gulden beserta tanah dan penghormatan. Perubahan strategi Hindia Belanda terjadi ketika Gubernur Jenderal de Kock diangkat menjadi Panglima seluruh Hindia Belanda pada tahun 1827. Untuk membatasi ruang gerak dan strategi gerilya Pangeran Diponegoro, Jenderal de Kock menggunakan strategi perbentengan atau benteng stelsel. Benteng-benteng dengan kawat berduri didirikan begitu pasukan Hindia Belanda berhasil merebut daerah kekuasaan pasukan Diponegoro. Tujuannya agar pasukan Diponegoro tidak dapat kembali dan mempersempit ruang geraknya. Jarak antara benteng berdekatan dan dihubungkan dengan pasukan gerak cepat. Perlawanan Pangeran Diponegoro semakin melemah sejak akhir tahun 1828 setelah Kiai Mojo, pemimpin spiritual pemberontakan, ditangkap pada tanggal 12 Oktober tahun 1828. Menyusul kemudian Sentot Prawirodirjo dan pasukannya pada tanggal 16 Oktober tahun 1828 karena kesulitan biaya
dan tertangkapnya istri sang pangeran, yaitu Raden Ayu Ratnaningsih dan putranya, pada tanggal 14 Oktober tahun 1829. Pada tanggal 16 Februari tahun 1830, Pangeran Diponegoro setuju untuk bertemu dengan utusan Jenderal de Kock, yaitu Kolonel Jean Baptiste Claren, dan mengutus Kiai Pekeh Ibrahim dan Haji Badarudin agar Claren bisa datang ke Remo Kamal Bagelen yang sekarang masuk wilayah Kabupaten Purworejo di hulu sungai Cingcingguling. Pertemuan pada tanggal 20 Februari tahun 1830 tersebut tidak menghasilkan kesepakatan, meski berjalan lancar dan akrab. Akhirnya Pangeran Diponegoro ingin bertemu langsung dengan Jenderal de Kock yang ketika itu berada di Batavia dan bermaksud menunggunya di Bagelen Barat. Namun Claren menyarankan agar Diponegoro menunggu de Kock di Manoreh. Sang pangeran pun tiba pada tanggal 21 Februari tahun 1830 dan disambut oleh sekitar 700 pengikutnya. Ketika itu bulan Ramadan berlangsung mulai tanggal 25 Februari hingga 27 Maret tahun 1830 dan Pangeran Diponegoro menegaskan kepada de Kock bahwa selama pertemuan di bulan puasa tidak akan ada diskusi yang serius dan hanya ramah tamah biasa hingga bulan Ramadan berakhir. Jenderal de Kock menyetujuinya. Selama tinggal di Magelang, seluruh pasukan dan pengikut Pangeran Diponegoro ditandai dengan sorban dan jubah hitam yang diberikan oleh Clarence. Sikap manis ditunjukkan de Kock kepada Pangeran Diponegoro dengan memberikan hadiah seekor kuda berwarna abu-abu dan uang 10.000 gulden yang dicicil 2 kali untuk membiayai para pengikutnya selama bulan puasa. Bahkan de Kock mengizinkan istri sang pangeran, ibunya, dan kedua putra dan putrinya yang masih kecil, yaitu Raden Mas Jonet dan Raden Mas Raib. Sedangkan putra tertuanya bersama Panglima Diponegoro di Kedu Utara. Ikut juga Basah Imam Musbah yang hadir dan bergabung di Magelang. Dalam pikiran de Kock, kedatangan Diponegoro dan pengikutnya secara sukarela menunjukkan Pangeran Diponegoro telah kalah secara de facto. Sementara itu selama bulan puasa, de Kock bertemu dengan sang pangeran sebanyak 3 kali, yaitu sebanyak 2 kali saat jalan subuh di Taman Karisidenan dan 1 kali ketika de Kock datang sendiri ke pesanggeran sang pangeran. Namun mata-mata yang ditanamkan Residen Valek di Kesatuan Diponegoro, yaitu Temenggung Mangunkusumo melaporkan bahwa sang pangeran tetap bersikeras mendapatkan pengakuan Hindia Belanda sebagai Sultan Jawa bagian selatan, ataupun sebagai Ratu Panetek Panatagama wonten ing Tanah Jawa Sedaya, yang artinya raja dan pengatur agama di seluruh Tanah Jawa, atau kepala agama Islam. Setelah itu pada tanggal 25 Maret tahun 1830, Jenderal de Kock memberi perintah rahasia kepada 2 komandannya, yaitu Letnan Kolonel Louis de Peron dan Mayor A.V. Michel, yang diperintahkan mempersiapkan perlengkapan militer untuk mengamankan penangkapan sang pangeran. Akhirnya pada tanggal 28 Maret tahun 1830, bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri, Jenderal de Kock bertemu dengan Pangeran Diponegoro. Jenderal de Kock didampingi Residen Kedu Valek, Letkol Ruiz atau Perwira de Kock. Lalu ada Mayor de Stuys dan penerjemah bahasa Jawa, yaitu Kapten J.J. Roves. Pangeran Diponegoro didampingi ketiga putranya, penasihat agama, 2 punakawan, dan Panglima Basah Mertanegara. Jenderal de Kock memulai pertemuan dengan meminta agar Pangeran Diponegoro tidak usah kembali ke Metesi. Sang pangeran merasa heran dan mempertanyakan kembali kepada de Kock kenapa tidak diizinkan kembali, padahal dia hanya bersilaturahmi menjelang akhir bulan puasa. Jenderal de Kock langsung bicara akan menahan Diponegoro, dan suasana seketika itu juga langsung berubah tegang. Pangeran Diponegoro langsung meresponnya dan menanyakannya ada masalah apa sehingga dirinya harus ditahan. Dia merasa tidak bersalah dan tidak menaruh benci kepada siapapun. Mertanegara menyela perbicaraan dan meminta agar masalah politik bisa diselesaikan lain waktu. Jenderal de Kock langsung memotong pembicaraan dan menegaskan dengan nada tinggi dengan mengatakan terserah pangeran setuju atau tidak, dia akan menuntaskan masalah politik hari itu juga. Pangeran Diponegoro langsung berbicara dan menuding Jenderal de Kock sangat licik dan hatinya busuk karena keputusannya terburu-buru
dan tidak pernah dibicarakan sebelumnya selama bulan puasa. Sang pangeran langsung berbicara bahwa dia tidak memiliki keinginan lain kecuali pemerintah Hindia Belanda mengakuinya sebagai kepala agama Islam di Jawa dan gelar sultan yang disandangnya. Jenderal de Kock kemudian memerintahkan Letkol Rus agar Duperon menyiapkan pasukan. Pangeran Diponegoro kemudian berbicara bahwa dirinya tidak takut mati. Dia tidak takut dibunuh dan tidak bermaksud menghindarinya. De Kock terhenyak mendengar sikap keras Pangeran Diponegoro dan dengan suara lirih berbicara bahwa dirinya tidak akan membunuh sang pangeran, tetapi juga tidak akan memenuhi keinginan sang pangeran. Sempat terbersit dalam benak Pangeran Diponegoro untuk menghujamkan keris ke tubuh Jenderal de Kock, namun niatnya diurungkan karena akan merendahkan martabatnya. Setelah meminum teh dan menghampiri pengikutnya, sang pangeran beranjak keluar dan Pangeran Diponegoro pun berhasil ditangkap. Sang pangeran bersedia menyerahkan diri dengan syarat sisa anggota laskarnya dilepaskan. Setelah ditangkap di Magelang, Pangeran Diponegoro diasingkan ke gedung Karesidenan Semarang di Ungaran, lalu dibawa ke Batavia pada tanggal 5 April tahun 1830 dengan menggunakan kapal Polak. Pangeran Diponegoro tiba di Batavia pada tanggal 11 April tahun 1830 dan ditawan di Stadhuis yang sekarang menjadi gedung Museum Fathahillah sambil menunggu keputusan penyelesaian dari Gubernur Jenderal Van de Bos. Pada tanggal 30 April tahun 1830, keputusan pun keluar. Pangeran Diponegoro, istrinya Raden Ayu Ratnaningsih, Tumenggung Diposono dan istri, serta para pengikut lainnya seperti Mertoleksono, Banteng Wareng, dan Nyai Saturuno akan dibuang ke Manado. Pada tanggal 3 Mei tahun 1830, Pangeran Diponegoro dan rombongan diberangkatkan dengan kapal Polak ke Manado dan tiba di Manado pada tanggal 12 Juni tahun 1830. Pada awalnya Pangeran Diponegoro akan ditempatkan di Tondano, tetapi Knort diberitahu oleh Peter Mann, seorang residen setempat, bahwa Kiai Mojo beserta 62 pengikutnya baru saja tiba di Tondano dari Ambon. Akhirnya Knort memutuskan Pangeran Diponegoro ditahan di benteng Manado untuk sementara waktu agar tidak bertemu dengan Kiai Mojo. Pangeran Diponegoro ditahan di benteng Amsterdam di Manado sejak Juni tahun 1830 hingga Juni tahun 1833. Selanjutnya pada tahun 1833, Pangeran Diponegoro dipindahkan ke Makassar secara diam-diam dan ditempatkan di benteng Fort Rotterdam selama 11 tahun. Pangeran Diponegoro menolak upaya Hindia Belanda untuk memindahkannya ke tempat pengasingan baru dan beliau ingin menghabiskan akhir hayatnya di Makassar. Pada Maret tahun 1849, 6 tahun sebelum kematian Pangeran Diponegoro, putra keduanya bernama Raden Masarkumo yang berusia 14 tahun meninggal karena sakit dan dimakamkan di sebidang tanah kecil milik Hindia Belanda di Kampung Melayu. Setelah kematian putranya tersebut, Pangeran Diponegoro memikirkan keselamatan keluarganya jika dia wafat. Dia pun menulis surat kepada Gubernur Sulawesi Peter Frederik agar makam putranya diberikan pagar tembok rendah dan menyiapkan makam untuk dirinya di samping pusara putranya, dan membuat rumah berikut masjid kecil untuk istri dan pengikut-pengikutnya meski dirinya tidak diperkenankan keluar dari benteng. Pangeran Diponegoro meninggal pada tanggal 8 Januari tahun 1855 pukul 6.30 pagi pada usia 69 tahun. 7 hari kemudian, anak dan istrinya memutuskan untuk tetap tinggal di Makassar. Menurut Peter Carey, sejarawan yang menulis tentang Pangeran Diponegoro, Gubernur Jenderal A.J. Daimler van Twist mengeluarkan perintah rahasia bahwa keluarga Pangeran Diponegoro tetap diperlakukan sebagai orang dalam pengasingan dan hanya diperbolehkan berada di Makassar. Tetapi mereka mendapatkan tunjangan 6.000 gulden yang dibayarkan melalui Keraton Yogyakarta. Pada tahun 1885, sang istri yaitu Raden Ayu Ratnaningsih meninggal dunia. Setelah sang istri meninggal, makam Pangeran Diponegoro bersama makam putranya dipindahkan ke pemakaman umum yang berada di Jalan Andalas dan Jalan Irian. Perang melawan penjajah lalu dilanjutkan oleh para putra Pangeran Diponegoro
yaitu Ki Sudewo atau Bagus Inglon, Dipaningrat, Dipanegara Anom, Pangeran Jonet yang terus-menerus melakukan perlawanan walaupun harus berakhir tragis. 4 putra Pangeran Diponegoro dibuang ke Ambon, sedangkan Pangeran Jonet terbunuh dalam peperangan. Begitu juga dengan Ki Sudewo. Selama Perang Diponegoro, tercatat ada 15.000 korban jiwa, terdiri dari 8.000 tentara Belanda dan 7.000 tentara pribumi, serta kerugian materi sebesar 25 juta gulden. Itu tadi kisah dari salah satu pahlawan nasional kita, yaitu Pangeran Diponegoro. Dari cerita ini kita bisa memetik hikmah betapa tidak mudahnya untuk mendapatkan kemerdekaan dari kaum penjajah. Beribu-ribu nyawa telah dikorbankan. Bagi kita yang menikmati kemerdekaan sekarang ini, jangan melupakan sejarahnya. Seperti yang disampaikan oleh Presiden Soekarno, bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya. Salah satu cara menghormati jasa pahlawan yang telah gugur adalah dengan membaca kisah perjuangan mereka. Selalu tanamkan jiwa kecintaan nasionalisme kita terhadap bumi pertiwi yang kita tempati ini. Dan jika masih ada materi yang kurang dalam penyajian saya pada video saya kali ini, silakan teman-teman tulis dan tambahkan di kolom komentar. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Adelisti pada hari ini, dan tunggu cerita-cerita selanjutnya yang lebih seru.